melaksanakan monitoring di kelompok Sadar 3 Kelurahan Agrarana. Kami menemukan ada populasi warang dan penyakit belas. Untuk lebih lanjut, kita langsung menuju ke lapangan. Populasi per rumpun antara 1-2 ekor per rumpun. Ini warang coklat seperti ini. Ini biasanya disebabkan oleh apa? Ini biasanya disebabkan oleh varietas sama di musim hujan karena terlalu lembab. Jadi serangan BBC bisa semakin meningkat. Jadi jika sudah ada serangan seperti ini, apa yang mesti petani lakukan untuk penanggulangannya? Seharusnya di populasi 1-5 ekor per rumpun harus segera dilakukan pengendalian supaya populasi si warang coklat itu tidak cepat menyebar. Yang pertama melakukan sanitasi, yang kedua melakukan pengairan. Misalkannya pengairan tuh diseling-seling antara sehari diairi, 2 hari dikeringkan. Selain secara teknis pengendalian tadi, bisa juga melakukan pengendalian dengan menggunakan pestisida nabati. Yaitu pestisida nabati bisa dari bahan-bahan yang ada di kita. Yang pertama bisa menggunakan daun sirsak, terus bisa menggunakan bawang putih dicampur serai buat masak, terus bisa juga dicampur sama deterjen. Kalau nggak ada deterjen bisa juga pakai sabun colek. Terus selanjutnya selain menggunakan pestisida nabati, bisa juga langkah terakhir menggunakan pestisida kimia. Pestisida kimia banyak merek dagangnya. Saya merekomendasikan pestisida yang buat warang batang coklat, yaitu insektisida. Merek dagangnya banyak sih. Bila mana di lapangan menemukan populasi warang batang coklat 2 ekor sampai 5 ekor per rumpun, harus segera dikendalikan. Karena kalau tidak dikendalikan, warang batang coklat semalam juga bisa habis, mencapai populasi puluhan ribu atau bisa juga ratusan ribu. Karena kalau tidak dikendalikan, si tanaman bisa gosong, semalam juga cepat habis. Baik, setelah tadi kita melihat populasi hama warang dan cara pengendaliannya, kita lanjut pada pembahasan penyakit blast pada tanaman padi dan cara pengendaliannya. Nah, yang pertama, kenapa bisa ada penyakit blast pada tanaman padi itu? Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama, ini terkena penyakit blast, yaitu awal mulanya terlalu banyak urea, terus yang kedua terlalu banyak penanganan air, yang ketiga bisa dari juga varietas. Kenapa sih kok urea berpengaruh sekali pada tanaman padi ketika curah hujan tinggi? Karena terlalu banyak urea di musim hujan, karena musim hujan mengandung unsur N. Jadi bila mana kita banyak urea di musim hujan akan mengakibatkan penyakit blast karena air hujan mengandung unsur N. Terus selanjutnya cara pengendaliannya selain mengurangi pupuk urea apalagi? Selain mengurangi pupuk urea, yang pertama harus sanitasi lingkungan, terus yang kedua pengairan, yang ketiga pemupukan harus berimbang, yang keempat varietasnya harus tahan dari penyakit blast. Selain pengendalian secara teknis, apakah ada pengendalian secara kimia yang harus dilakukan jika
penyakit BLAS ini terus bertambah? Bisa pengendalian secara kimia, tapi disarankan sebelum ke kimia saya menyarankan untuk pengendalian secara nabati. Di sini pengendalian secara nabati banyak ya untuk penyakit, misalkannya dari trichoderma. Trichoderma itu semacam bakteri terus buat pengurai, harus difermentasikan selama kurang lebih 7 hari. Terus selanjutnya sesudah menggunakan secara nabati, baru langkah akhirnya menggunakan pestisida kimia. Tadi kan dibilang bisa menggunakan trichoderma. Nah, petani bisa mendapatkan trichoderma itu di mana? Bahan dari trichoderma itu lumayan sulit. Ada juga bahannya yaitu dari Jatisari ya. Nanti kalau misalkannya petani mau praktek, nanti saya bisalah menyiapkan bahan-bahannya untuk pembuatan trichoderma. Jadi berarti petani harus melakukan pertemuan dulu ya untuk melakukan pembuatan trichoderma itu. Nah, selain menggunakan pestisida nabati itu tadi, kalau Bisa misalkan juga, biasanya kan petani itu langsung Kimia. ke menggunakan kimia. Nah, salah satunya apa yang harus digunakan untuk menggunakan? bisa juga menggunakan kimia yang berbahan aktif bioverja, atau juga pokoknya banyak ya merek dagang, tapi saya di sini tidak menyebutkan salah satu merek dagang. Tapi untuk pengendalian penyakit BLAS bisa menggunakan fungisida. Jika tidak dikendalikan, ini efek dari penyakit BLAS ini bisa ngaruh ke buah. Kalau nggak ke buah, jadi ke leher. Ke leher tanaman. Jadi bila mana si tanaman udah mau keluar malai gitu, si leher tanaman itu bisa bahasa ininya mah petaninya sih kecekek ya, kecekek leher. Jadi bisa mempengaruhi ke buah. Jadi ntar hasil dari panen itu bisa berkurang, tidak optimal. Berarti bisa menimbulkan hampa gitu ya, hampa bulir. Nah, yang mengakibatkan hampa bulir itu bisa dari penyakit BLAS, bisa jadi dari hama penggerek batang salah satunya. Itu asal mulanya dari penggerek batang dan penyakit warang BLAS. dan penyakit BLAS-nya. Nah, itu hasil pengamatan dan pembahasan kami hari ini mengenai OPT hama wareng coklat dan cara pengendaliannya serta penyakit BLAS dan cara pengendaliannya. Mohon saran dan kritikannya bagi kami, karena kami jauh dari kata sempurna untuk menyampaikan apa yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi, video ini akan saya upload di channel YouTube Ririn Purwati. Jangan lupa di subscribe ya. Dadah.